Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semuanya di acara Ruang Tengah. It's okay to restart your goals. Pastinya dari awal tadi istri saya Bu Yuni sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang inspiratif untuk Anda untuk mengisi hari-hari di tahun 2022 dengan hari yang lebih baik, ya, prestasi yang lebih baik. Kemudian juga capaian-capaian yang lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah artinya seluruh kegiatan-kegiatan kita kalau ternyata seluruhnya hanya bernilai zero di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah membuat berbagai macam resolusi keuangan, resolusi kesehatan, kemudian juga niatan kita ya untuk menyelesaikan amanah-amanah kita, dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu akan terwujud. Tapi ternyata seluruh upaya-upaya itu ternyata dikalikannya zero. Maka seluruh yang dikalikan zero itu hasilnya ya zero juga, ya. Nah, maka mudah-mudahan salah satu dream dan goal kita di tahun 2022 ini, yang pertama itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin tadi saya juga masuk di Zoom, tapi mohon izin karena tadi saya mengikuti acara pernikahan ya dari sahabat saya, guru saya, terus tadi diminta untuk menyumbangkan 2 lagu juga ya, jadi akhirnya ya nyanyi dulu tadi. Ini izin ya saya menyampaikannya di mobil, mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar ya. Teman-teman semuanya, mohon izin juga saya mungkin nggak pakai slide ya, hanya menyapa teman-teman semua dalam kondisi satu kamera seperti ini. Dan ada satu peristiwa yang dijadikan oleh para sahabat ya tentang impian ya, ketika Nabi Muhammad SAW, beliau itu di dalam perang Khandaq ya, kemudian di dalam perang Khandaq beliau dikepung selama 1 bulan ya, di 10.000 pasukan, berada dalam kondisi lemah, berada dalam kondisi yang sangat rendah, dihinakan, ya, direndahkan derajatnya. Seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya sudah nggak suka dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Kemudian di saat itulah akhirnya ada ide tentang membuat parit, ya, membuat parit sampai kemudian akhirnya parit itu begitu lebar dan kuda tidak bisa lompat ya dari parit tersebut. Selama 1 bulan penuh Nabi dan para sahabatnya ya berada dalam kondisi kelaparan, sampai-sampai ada yang makan itu dari kulit unta ya. Jadi kulit unta biasanya mereka jadikan sendal ya karena keras ya. Kemudian karena sekarang ini kondisinya dalam kondisi yang nggak nyaman, maka sendal itu dipotong-potong lalu kemudian dimakan. Jadi makan sendal lah bahasanya ya. Cuma bedanya kalau sendal sekarang ini plastik jadi nggak bisa dimakan. Kalau sendal dulu itu dari kulit unta jadi bisa dimakan. Dalam kondisi yang rendah seperti itu, lalu kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membuat parit, dan ada satu batu yang sangat besar pada saat itu yang mereka para sahabat ini nggak bisa menghancurkan batu ini. Ya, sudah dipukul beberapa kali dan seterusnya nggak bisa, bahkan orang yang paling kuat sekalipun ya, suara kecil sekali ya. Bagus ya? Aman, bagus. Oh bagus, baik ya, karena ada yang nulis di komen. Oke, baik. Oh, dari Malaysia pun hadir juga, Masya Allah, Akak Ikin ya. Nah, teman-teman semuanya ya, di saat kondisi seperti itulah kenapa batu yang besar itu tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat? Karena mereka
nggak punya energi, ya, karena nggak makan berhari-hari dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya mereka minta bantuan kepada Nabi. Ya Nabi, ini ada batu yang nggak bisa-bisa kita hancurkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW datang, kemudian membawa kapaknya. Kemudian ketika dipukul, ya ada percikan api. Ya, pukul sekali percikan api, pukul yang kedua ada percikan api lagi, pukul yang ketiga ada percikan api, dan di pukulan ketiga itu batu itu terbelah. Nah, di setiap pukulan yang pertama Nabi bertakbir Allahu Akbar, pukulan yang kedua Nabi bertakbir Allahu Akbar, pukulan yang ketiga Nabi bertakbir Allahu Akbar. Para sahabat bertanya setelah itu, ya, mereka semua tentunya berbahagia karena batu itu berhasil hancurkan, ya, sehingga akhirnya mereka bisa menyambung parit sampai ke seluruh kota. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Nabi, kenapa engkau bertakbir pada saat pecahan-pecahan batu itu engkau pukul? Kemudian kata Nabi, di percikan yang pertama aku melihat bahwa Islam itu sampai ke Istana Hijau. Di percikan yang kedua aku melihat Islam itu sampai di Istana Merah. Di percikan yang ketiga aku melihat bahwa Islam sampai di Istana Putih. Nah, subhanallah teman-teman semuanya, ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk men-setting goal. Nabi Muhammad SAW, goalnya itu disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh gurunya Jibril alaihissalam, dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, dalam kondisi yang nggak nyaman sekalipun, dalam kondisi yang dikepung dengan 10.000 pasukan, ya, tapi kemudian akhirnya, ya, beliau masih memiliki energi yang kuat tentang goalnya. Istana Hijau artinya Islam sampai ke Iran, Persia. Bayangkan teman-teman semuanya, Nabi sudahlah berada di gurun pasir, ya, di tandus, ya, kemudian juga Arab Badui, nggak berkebudayaan dan seterusnya. Tapi kemudian Nabi punya impian. Apa impiannya Nabi? Bahwa Islam akan sampai dan meruntuhkan Istana Hijau. Dan betul saja, Islam sampai ke Istana Hijau itu yang ada di Persia. Jadi Istana Hijau runtuh. Kemudian yang kedua adalah Istana Merah. Istana Merah itu ada di Istanbul, dan dia adalah salah satu pusat dari Romawi, ya, pusat dari Romawi Timur. Pusat dari Romawi Timur yang sekarang kita kenal dengan Istanbul, yang akhirnya jadi banyak impian. It's my dream, not her. Itu adalah si Hagia Sophia, ya, Istana Merah. Jadi kalau kita ke sana, ya, itu istananya dia istananya seperti warna merah, bebatuan bata merah seperti itu. Kemudian Nabi yang ketiga, ya, bahwa Islam akan sampai di Istana Putih. Istana Putih itu di mana? Istana Putih itu di Vatikan, ya. Jadi Vatikan itu, ya, dia kan ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Ya, nah Romawi Barat itu nanti insya Allah juga akan ditaklukkan oleh umat Islam. Yang sekarang ini baru terwujud adalah dua impian Nabi, yaitu Istana Hijau dan Istana Merah. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin bahwa sebagian di antara Anda yang mengikuti acara Ruang Tengah ini berada dalam kondisi yang terpuruk. Mungkin dikepung dari berbagai persoalan, dari seluruh sisi, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, ya, debt collector datang berjilid-jilid, ya, kemudian juga, ya, persoalan keluarga, persoalan bisnis, persoalan keuangan dan seterusnya. Saya yakin di antara Anda mungkin ada yang seperti itu. Percayalah bahwa ada titik di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebalikannya untuk Anda. Ada satu titik, ya. Ada titik di mana Allah memberikan yang lebih baik kepada Anda. Tapi syaratnya untuk mencapai seperti itu adalah Anda tidak kehilangan harapan.
Anda selalu punya harapan yang positif terhadap diri Anda di masa depan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seberapa besar pun kondisi kita, seberapa minus pun kehidupan kita, seberapa menderitanya pun ya kehidupan kita hari ini, seberapa banyaknya pun persoalan yang terus mendatangi tak henti-henti. Percayalah bahwa kita masih punya harapan itu. Tentunya ya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin melakukan hal demikian ya. Silakan Ustaz. Yang perlu kita lakukan adalah ya, satu, jangan kehilangan harapan. Saya pernah dalam kondisi seperti itu, minus 21 miliar, debt collector datang berjilid-jilid, ya, kemudian laporan polisi datang bertubi-tubi, ya, pengadilan dan seterusnya. Itu menghadapi kehidupan kami pada saat itu. Dan ada satu episode kehidupan yang nggak akan pernah saya lupakan pada saat itu, ketika saya barangan aja. Itu yang nyetir ya? Oke. Oh, di belakang? Iya, iya. Sorry ya, maaf ya. Gimana ini? Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, bagus sekali kalau seandainya kita terus ya mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita dalam kondisi apapun ya. Dan ketika kita sudah tidak lagi kehilangan harapan kepada Allah, Allah pun tidak kehilangan harapan kepada kita ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hadiskan dalam hadis qudsi ya, engkau mendekat kepadaku satu langkah, maka aku akan mendekat kepadamu 1000 langkah. Artinya, Allah ingin memberikan harapan kepada kita seberapa besar pun persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya 1000 solusi dari satu persoalan kita. Ya, satu persoalan itu akan didekati dengan 1000 solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah kitanya mendekat kepada Allah di sini. Maka indah sekali kalau seandainya ya perjalanan kehidupan resolusi kita di tahun 2022 ini ya itu dibersamai dengan Allah. Dan itu yang terjadi pada sahabat Nabi ketika itu. Mereka sangat terbakar dengan visi Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan menyampaikan Islam ini sampai ke Persia, Romawi Timur, Romawi Barat, dan akhirnya ke seluruh dunia, sampai ke negeri yang nggak pernah dikenal ya, seperti Indonesia yang sangat jauh dari gurun pasir di Arab sana. Nah, begitu juga dengan persoalan kehidupan Anda ya. Anda mungkin nggak pernah berpikir bahwa seluruh persoalan Anda bisa selesai ya. Nah, teman-teman semua kalau ditanyakan bagaimana prosesnya adalah satu ya, itu tadi tidak kehilangan harapan. Yang kedua, tetapkan tujuannya. You cannot make a score if you don't have a goal. You cannot make a score. Itu sudah disampaikan tadi sama Bu Yuni tadi ya. Jadi ketika kita memang ingin berjalan ke sesuatu ya, memang kita harus punya setting goal-nya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Nas, gimana saya bisa setting goal sementara kondisi saya masih seperti ini? Enggak dong, gitu ya. Kita berkaca pada kisah yang tadi saya sampaikan, Nabi saja dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk seperti itu, Nabi masih punya ya bayangan yang sangat jauh ke depan, bahkan ya melebihi batasan yang mampu kita sanggup impikan ya, para sahabat mampu impikan pada saat itu. Nah, teman-teman semua yakinlah ya, satu ada harapan, yang kedua tetapkan tujuan, yang ketiga ya bersamai Allah. Dan tadi Bu Yuni juga sudah sampaikan ya tentang bagaimana membersamai Allah dengan Al-Quran ya. Jadi kita buka Al-Quran dan isi yang keempat ya, isi energi hari kita ya, itu dengan hari-hari yang penuh dengan energi ya. Kita harus membangun hari dengan sebisa mungkin membangun hari kita dengan tilawah, kemudian juga sholat tepat waktu ya, kemudian juga mengisi dengan sholat-sholat sunnah dan seterusnya.
Nah, dengan itu ketika Allah ridho, kemudian Allah mendekat kepada kita pelan-pelan, ya, satu persatu solusi itu akan datang pada kita. Ada satu hal yang unik ya teman-teman semua, saya sudah mengetahui tentang ilmu ini tuh dari sejak SMA gitu ya. Tapi kemudian saya kok malah terjerembab, mohon maaf ya bahasanya, terjerembab ke minus 21 miliar. Apa yang salah? Ternyata yang salah adalah saya tidak perhatikan dosa-dosa yang kecil. Awalnya dosa itu dosa kecil ya, dosa kecil, lalu kemudian makin lama makin saya remehkan, dosa kecil itu makin diremehkan lagi, dan ternyata semakin lama semakin menjadi dosa besar. Dan itulah yang akhirnya saya coba review kembali pada kehidupan saya. Jadi ilmu magnet rezeki itu sebenarnya ilmu kaitannya dengan memeriksa dosa apa lagi yang belum saya taubati gitu ya. Dosa apa lagi yang belum saya minta taubatnya kepada Allah. Lalu kemudian bersungguh-sungguh untuk meminta ampunan. Jadi sebaik apapun kita melakukan energi-energi yang positif, manakala masih ada lubangnya, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan, disitulah ya kita akan seperti ember ya, seperti ember kita isi pakai air yang banyak, kita isi lagi, tapi masih ada bocornya ya. Semakin banyak bocornya ya semakin nggak akan pernah bisa mampu kita isi. So isi ya embernya dengan energi yang positif, jaga jangan sampai ada kebocoran, dan kebocoran itu adalah dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat tiap hari. Sini nggak bisa ya? Dengan hal-hal yang ini. Setelah itu yang lainnya, the rest of it ya tinggal yang namanya komitmen. Komitmen biar ini melakukan yang terbaik dari apa yang kita lakukan untuk yang kita persembahkan buat orang lain. Ya, kita menjadi orang yang itqan ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita ihsan ya ala kulli syai, di atas segala sesuatu. Artinya apa ihsan ini? Ihsan ini kalaulah kita melakukan sesuatu itu nyetrikanya yang ihsan ya, nyucinya yang ihsan ya. Jadi kalau seandainya nyuci yang penting bersih deh gitu kan, enggak, ini udah bersih, wangi ya, kemudian juga kinclong gitu ya, jadi ditambahkan spray dan seterusnya. Jadi ada nyuci biasa, ada nyuci itqon gitu kan, ada nyetrika biasa, ada yang nyetrika itqon ya, ada yang ngerawat anak biasa, ada yang ngerawat anak itqon. Nah, itqon ini menjadi salah satu kata kunci kepada siapapun. Jadi nggak mesti terus kemudian karena kita lagi mau dapetin duit ya, mau dapetin duit 100 juta per bulan, maka kita itqonnya hanya pada upaya kita mencari duit. Enggak ya, pada semua hal yang kita lakukan, terutama pada keluarga ya. Jadi pada keluarga yang kita lakukan bisa yang itqon, sehingga akhirnya kita mulai terbiasa melakukan itqon ya, profesional, maksimal dalam melakukan segala sesuatu. Setelah itu urusan terwujudnya ya, impian kita sudahlah bukan lagi milik kita ya, karena milik kita itu hanya ikhtiar ya, yang milik kita itu hanya amalan, hanya itu milik kita, sementara hasil adalah milik Allah Subhanahu. Demikian teman-teman semuanya, untuk menambah energi kita, saya yakin materinya udah banyak sekali dari Bu Yuni tadi. Saya juga tadi memperhatikan ya beberapa materinya. Cuma tadi saya karena harus ke panggung sebentar ya, akhirnya agak lewat tadi, harusnya jam 11 jadi jam 11:07. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya doakan Anda semua mencapai prestasi terbaik ya yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada diri Anda. Saya Nasrullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.